Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadaya dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan menceritakan kehidupan seorang wanita bernama Heian, putri keluarga He, yang sejak kecil dipaksa oleh ayahnya untuk mengenakan topeng menyamar sebagai putra sulung yang bernama He Rufei, hanya demi untuk melindungi status dan kehormatan keluarganya. Sejak kecil ia mendapatkan didikan keras layaknya seperti anak laki-laki, hingga ia tidak mengenali jati dirinya lagi yang merupakan seorang wanita. 我恨我住了，尸身血海，飞鸿将军。 Bertahun-tahun kemudian, ketika kerajaan Wutao menyerang kerajaan Wei, 30.000 pasukan keluarga Xiao yang dipimpin oleh Jenderal Besar Xiao mengalami penyergapan. Dan di saat itulah pasukan Heian terlambat datang, sehingga banyak prajurit yang berguguran termasuk Jenderal Besar Xiao meninggal dunia. Xiao Ju yang merupakan anak Jenderal Besar Xiao meyakini bahwa ayahnya tewas karena Heian sengaja telat datang mengirim bantuan pasukan, sehingga ia kecewa dan mengambil kembali pedang yang diberikan oleh ayahnya pada Heian dulu. Walaupun kemenangan Jenderal Heian disambut oleh para warga di sana, namun di sisi itu juga ia merasa bersalah karena kemenangannya sudah mengorbankan pasukan Jenderal Besar Xiao yang telah gugur di medan perang. Bahkan di saat ia pulang ke rumah, ia menghadapi pengkhianatan besar karena kakak kandungnya yang dirumorkan sakit-sakitan telah kembali pulang, sehingga ayahnya menuntut agar Heian menyerahkan semua gelar dan kehormatannya kepada He Rufei. Bahkan di sana He Rufei berupaya membuat Heian tutup mulut dan memintanya untuk tidak pernah mengungkapkan penyamarannya selama ini. Heian yang menolak, ia justru diracuni oleh kakak kandungnya sendiri hingga matanya menjadi buta. He Rufei yang mengambil alih penyamaran Heian selama ini, dan ia yang masuk ke lingkungan kerajaan hingga menyesatkan ayahnya Xiao Ju merupakan pengkhianat besar di saat perang. Pernyataan tersebut membuat Xiao Ju bertekad balas dendam kepada He Rufei, sekaligus membuktikan bahwa ayahnya tak bersalah dan mengembalikan nama baik keluarga Xiao-nya. Kembali kepada Heian yang kini telah diasingkan oleh ayahnya di dalam kuil. Ia yang sudah tidak bisa melihat lagi membuat He Rufei mencoba untuk membunuhnya dengan rencana seolah-olah kecelakaan atau bunuh diri. Namun rencana tersebut tidak berhasil karena Xiao Ju tanpa sengaja menyelamatkannya. Bahkan di sana Xiao Ju juga tidak mengenali wanita di hadapannya tersebut. Padahal wanita itu merupakan Heian, wanita yang dulunya menyamar menjadi Jenderal He Rufei. Mengetahui Heian masih hidup, He Rufei tidak tinggal diam. Ia mengambil langkah ekstrim dengan mengirimkan tangan kanannya untuk langsung membunuh Heian hingga jatuh dari tebing. Namun Heian berhasil diselamatkan oleh gurunya sendiri bernama Master Liu. Hingga sekitar 1 bulan ia berada di sana dan dirawat olehnya, dan pada akhirnya Heian pun bisa melihat kembali. Setelah tubuhnya pulih kembali, kini Heian ingin mengambil kembali tempat yang dicuri oleh kakaknya tersebut, sehingga ia masuk kembali ke barak dan menjadi prajurit baru dengan menyamar menjadi seorang laki-laki. 摘下面具，回我生母。 Namun ketika pemeriksaan kesehatan membuat ia bisa ketahuan kalau ia bukanlah seorang laki-laki, sehingga di saat ada kuda yang tidak terkendali, dengan segera ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menjinakkannya supaya ia bisa lolos seleksi dengan jalur lain, hingga pada akhirnya ia pun berhasil diterima menjadi prajurit baru. 哪里，驯马的本事
Pada awal masuk barak, Heian belum menunjukkan kemampuannya. Namun di sisi itu juga, ia ingin cepat dipromosikan tanpa harus membuat Xiaoju curiga terhadap dirinya. Oleh karena itu, Heian hanya menunjukkan sedikit kemampuannya. 这小娟， Singkatnya esok hari pun tiba, supaya Heian bisa menjadi ketua pasukan tanpa harus dicurigai oleh Xiaoju yang merupakan panglima pasukan. Ia lalu menantang bertanding dengan prajurit di sana, dan jika ia menang, maka mereka harus memanggil ia sebagai ketua pasukan. Untuk menarik perhatian Xiaoju, Heian pun berlatih di malam hari seorang diri. Xiaoju yang melihat Heian sedang berlatih, ia pun langsung menghampirinya. Dengan kesempatan itulah, Heian pun meminta Xiaoju untuk mengajari ia beberapa teknik tombak karena besok ia akan bertarung dengan prajurit lain. 拜师。 Xiaoju pun menyetujuinya. Namun sebelum itu, mereka harus bertarung terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya Heian pun menang dengan menggunakan triknya supaya kemampuan sebenarnya tidak mencolok di mata Xiaoju. Dan ternyata Heian sengaja Xiaoju mengajari ia teknik tombak supaya ia bisa memiliki alasan menang ketika bertarung dengan lawan. Dan di keesokan harinya, Heian yang menunjukkan kemampuannya yang seolah-olah ia menjadi kuat atas dasar Xiaoju yang telah mengajarinya, sehingga ia pun berhasil mengalahkan mereka dengan mudahnya. Dan atas kemenangan itulah, Heian meminta hadiah pada Xiaoju dengan memasukkan ia ke barak 9 bendera dengan tujuan supaya ia bisa segera kembali ke posisinya menjadi seorang jenderal lagi. Xiaoju yang masih meragukannya membuat Heian menjadi kesal sehingga ia akan menunjukkan kemampuannya kalau ia memang mampu menjadi ketua pasukan. Hingga di keesokan harinya, para prajurit pun dikumpulkan dan dibagi menjadi beberapa pasukan untuk mencari bendera di tengah hutan. Xiaoju yang akan menguji Heian, ia pun menjadikannya ketua untuk memimpin pasukannya mencari bendera tersebut. Namun di tengah pencarian, salah satu anggotanya bernama Zheng Xuan mengajak Wang Ba untuk melewati puncak gunung mencari buah-buahan karena ia sangatlah lapar. Heian yang sudah berusaha mencegah mereka, namun Zheng Xuan tidak mau menuruti ucapannya. Hingga pada akhirnya, mereka celaka bertemu dengan serigala dan Wang Ba pun dikejar oleh serigala tersebut. Zheng Xuan yang panik lalu kabur meninggalkan mereka, sementara Heian akan pergi menyelamatkan Wang Ba dan memerintahkan kedua rekannya untuk kembali ke barak dalam meminta bantuan. Dan singkatnya Heian pun berhasil menemukannya tepat waktu sehingga Wang Ba pun selamat dari ganasnya serigala tersebut. Dikarenakan Wang Ba terluka parah, Heian lalu memberikan kudanya supaya Wang Ba bisa kembali ke barak dengan selamat, sementara ia akan bertarung dengan pasukan serigala. Di dalam pertarungan tersebut, Heian yang terkena gigitan serigala hingga ia pun terjatuh. Sementara Zheng Xuan yang berhasil kembali ke barak, di sana ia justru berbohong dengan mengatakan jika Heian kabur meninggalkan pasukannya setelah mereka bertemu dengan pasukan serigala. Padahal yang sebenarnya kabur meninggalkan rekannya adalah ia sendiri. Untungnya anggota Heian lainnya datang dan mereka pun mengatakan yang sebenarnya, yang membuat Xiaoju panik mendengarnya sehingga ia pun pergi dari sana untuk menolong Heian. Dan pada akhirnya Xiaoju pun berhasil menemukannya.
Mereka berdua yang kembali ke barak bersama menunggangi satu kuda. Namun ketika Heian tertidur dan menyandar di pundak Xiaoju, disinilah akhirnya Xiaoju pun mengetahui identitas Heian yang merupakan seorang wanita. 帮他处理伤口。 Walaupun ia sudah mengetahui identitasnya, namun Xiaoju juga tidak membocorkan identitas Heian tersebut. 都督， Xiaoju yang merupakan panglima, ia lalu memberikan perintah kepada pengawalnya untuk menghukum mati Zheng Xuan karena Zheng Xuan telah meninggalkan pasukannya serta berbohong demi kepentingannya sendiri. 若是日后上了战场，谁敢将后背托付于？ Di malam harinya, Heian yang menemani Xiaoju untuk mengenang pahlawan yang mati karena berperang dengan menyalakan lentera api, dan sikap Xiaoju mulai berubah semenjak ia yang mengetahui kalau Heian merupakan seorang wanita. 看在我这么认真折合的你，这便是我对他们的承诺。 Singkatnya pertandingan merebut bendera pun kembali dimulai dan hanya satu orang yang akan terpilih masuk ke barak 9 bendera. Di sana Xiaoju yakin kalau Heianlah pemenangnya dan terbukti Heian bersama pasukannya telah bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan bendera dan merebut bendera lawan. Namun ada satu hal yang mencurigakan di saat Heian bertarung dengan Li Hao dengan mengetahui kalau Li Hao merupakan seorang mata-mata. Setelah pertandingan itu selesai, Xiaoju sengaja tidak memilih Heian padahal Heianlah yang menang. Di sana Heian sangatlah kesal kepadanya karena ia yang menang, namun Li Hao lah yang masuk ke barak 9 bendera. 你太过分了！ Lalu dalam keadaan mabuk, Heian pun protes kepadanya dengan memberitahunya kalau Li Hao merupakan mata-mata dan tidak seharusnya Xiaoju memilihnya. Ia lalu mengambil pedangnya dan ingin menunjukkan keahliannya. Namun dikarenakan mabuk, konsentrasi Heian pun menjadi tidak stabil. Singkatnya keesokan harinya, Heian yang sudah sadar merasa malu karena semalam ia melakukan hal yang di luar kendalinya. Dan ketika Heian ingin meminta maaf kepada Xiaoju, di sana ia melihat seorang pria yang dulu ingin membunuhnya, dan pria itu bernama Ding Yi. 多谢。 Di sisi lain, Xiaoju mendapatkan undangan dari Xiang Fu dan dia berencana pergi bersama Cheng Lisu. Namun dikarenakan Cheng Lisu tidak bisa bela diri, ia mengajak Heian pergi dan sekarang Heian menyamar sebagai Cheng Lisu. 焚香沐浴。 Penyamaran itu pun dimanfaatkan olehnya untuk mengikuti pria yang dulu berusaha ingin membunuhnya, yang tak lain adalah Ding Yi. Namun Xiaoju juga ingin mencari tahu siapa Heian yang sebenarnya. Heian yang sadar jika Xiaoju juga sedang mengikutinya, namun ia tidak peduli dan tetap mengikuti Ding Yi hingga sampai masuk ke tempat hiburan. Demi bisa mendekat pada Ding Yi, ia pun berganti pakaian menjadi seorang penari. Namun ketika ia ingin menyerangnya, seketika ia ditarik untuk menari, sehingga ia pun kehilangan jejaknya. Dan dikarenakan tidak ingin penyamarannya terbongkar, ia pun terpaksa menari dengan tarian pedang yang sangat memukau. Bahkan Tuan Muda Chu Xiao yang ada di sana juga terpukau melihatnya. Tak lama kemudian Xiaoju pun datang dan hal itu membuat Heian menjadi kehilangan konsentrasinya. Namun Tuan Muda Chu Xiao membantu mengiringnya dengan menggunakan seluring. Hal itu membuat Xiaoju terpesona akan keanggunan Heian dan sepertinya Xiaoju mulai menyukainya. Karena misinya gagal untuk membunuh Ding Yi, Heian bersama Xiaoju pun melanjutkan pergi ke tempat Xiang Fu. Dan ketika sampai di kediaman Xiang Fu, di sana banyak sekali bahaya yang datang, yang ternyata Xiang Fu berencana untuk meracuni Xiaoju. Dan untungnya Heian tahu, sehingga ia pun mencegahnya. Namun tiba-tiba pembunuh bayangan yang menyamar sebagai penari menyerang Xiaoju. Walaupun Heian yang sedang menyamar menjadi Cheng Lisu harus bersikap tidak bisa bela diri, namun di sisi itu ia pun banyak cara cerdik untuk melawan pembunuh tersebut.
Bahkan di sana Heian juga melihat Ding Yi sedang mengisyaratkan sesuatu sehingga ia bergerak cepat untuk menyelamatkan Xiaoju. Namun aksi penyelamatannya tersebut membuat ia terkena serbuk obat sehingga Heian pun buta lagi. Walaupun mata Heian sudah kedua kalinya mengalami kebutaan, namun kali ini ia memiliki Xiaoju yang menjaganya. Bahkan Xiaoju juga memberikan obat dan selalu menemaninya. 这瞎子里最厉害的那。 Setelah memakai obat tersebut, seketika mata Heian bisa sembuh lebih cepat. Namun Heian lebih memilih berpura-pura buta agar lebih bebas bergerak menyelidiki masalahnya. Namun ternyata Xiaoju sudah tahu kalau Heian sudah bisa melihat, sehingga ia akan mengikuti permainan Heian dan memanfaatkannya untuk bisa memasuki ruangan rahasia kediaman Xiangfu untuk mengambil buku keuangan. Namun belum juga ketemu buku itu, Xiangfu tiba-tiba sudah datang, sehingga Heian memberikan isyarat pada Xiaoju supaya bisa keluar dari sana. Singkatnya esok hari pun tiba, Heian kembali mencari keberadaan Ding Yi dan pertarungan pun terjadi. Heian lalu membuka cadarnya dan membiarkan Ding Yi melihat siapa dirinya sebenarnya. Lalu setelah itu, ia menghunuskan pedangnya hingga Ding Yi pun mati di tempat. Dari balik bayang-bayang, Xiaoju diam-diam menyaksikannya. Namun di sisi itu juga, ia masih belum mengetahui alasan Heian membunuh Ding Yi. Heian yang tidak menyangka Xiaoju ada di sana, sehingga penyamarannya selama ini sebagai laki-laki kini sudah terbongkar olehnya. Namun meskipun begitu, Heian tetap tidak memberitahukan kalau ia pernah menggantikan posisi kakaknya He Rufei dalam pertempuran dulu. Meredakan kecurigaannya untuk saat ini, terkesan dengan bakat dan tekad mulianya yang tak tertandingi prajurit manapun, Xiaoju pun akhirnya mulai mengaguminya, sehingga ia setuju untuk merahasiakannya bahwa Heian memanglah seorang wanita. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya kerajaan Wuto yang tiba-tiba menyerang kota Jiang. Semua masyarakat bekerja sama dengan para prajurit untuk tetap menjaga keselamatan, sedangkan prajurit Jiang menjaga keamanan gerbang utama sesuai arahan Panglima Xiaoju. Di sana juga terdapat Master Liu yang berjaga di depan kuil untuk mencegah mereka memasuki kota Jiang. Di sisi lain, Xiaoju juga menugaskan Heian yang kini ia percayai untuk memimpin pasukan utama menyerang pasukan Wuto, sedangkan ia sendiri akan membawa pasukan elitnya untuk memancing mereka. Namun Heian memiliki rencana lain. Ia ingin membawa pasukan elitnya untuk mengalihkan perhatian musuh dengan menyamar sebagai ratu. Sebab ratu adalah orang yang terpenting di kota Jiang, dan ia yakin pasukan musuh pasti akan pergi mengejarnya dan membawa pasukannya. Karena Xiaoju merupakan komandan utama pasukan dan Xiaoju tidak boleh mengambil resiko ini. Hingga pada akhirnya Xiaoju pun mengizinkan Heian dan memintanya untuk kembali dengan selamat. Dengan rencananya tersebut, lalu mereka mulai membuka gerbang kota Jiang dan Xiaoju membawa pasukan utamanya untuk berjaga di gerbang luar kota. Sedangkan Heian mulai menyamar membawa pasukan elitnya dan berhasil memancing pasukan musuh. Terlihat Xiaoju dan Heian yang sedang berjuang untuk menyelamatkan kota Jiang, dan mereka bersama pasukannya memimpin perang dengan sangat baik. Bahkan di sana Xiaoju juga melihat Chai'an yang ternyata masih hidup, yang merupakan salah satu prajurit milik mendiang ayahnya dulu. Mengetahui kalau di hadapannya bukanlah ratu melainkan Heian, Panglima Kerajaan Wuto pun menjadi marah dan ingin membunuhnya. Namun ketika Heian terpental dan hampir tertusuk, Heian terlebih dulu mengerahkan tombaknya sehingga komandan musuh pun mati di tangannya. Namun komandan tersebut sempat menendang Heian hingga Heian pun jatuh terlempar tenggelam, dan beruntungnya Xiaoju datang untuk menyelamatkannya.
Singkatnya, setelah mereka menang melawan pasukan musuh, di sana Heian yang ingin memberikan hadiah kepada Xiaoju. Ia belajar menyulam kantong uang, namun Heian yang tidak memiliki bakat untuk menyulam, sehingga ia beralih mencoba membuat makanan untuk Xiaoju. Ia lalu memasakkannya mie dan memberikannya kepada Xiaoju, dan ketika Xiaoju mencobanya, mie itu sangatlah asin, namun Xiaoju lebih tetap memakannya sampai habis agar Heian tidak kecewa. Setelah itu, saat Heian berniat memperbaiki baju Xiaoju, ternyata baju tersebut tidak ada yang rusak. Lalu di sana Xiaoju sengaja menyobek bajunya sendiri agar Heian bisa memperbaikinya. Hari demi hari mereka yang selalu bersama-sama, sehingga membuat mereka sudah saling jatuh cinta. Namun sayangnya masalah telah datang kembali karena Cai An yang merupakan prajurit yang dulu pernah berperang bersama mendiang ayahnya Xiaoju melawan pasukan Wuto, memberitahukan kalau dulu ia pernah ditemui oleh Hei Rufei yang sengaja menunda surat bantuan kepada sang kaisar atas perintah dari Xiang Fu, yang menyebabkan komandan besar Xiao yang tak lain adalah ayahnya Xiaoju beserta 30.000 prajurit keluarga Xiao mati terbunuh di tangan musuh. Mengetahui informasi itu, Heian merasa bingung karena selama ia menjadi Hei Rufei, ia tidak pernah berinteraksi dengan Cai An, sehingga kini ia takut kalau Xiaoju akan salah paham. Oleh karena itu, ia bergegas mencari bukti kalau bukan ia yang melakukannya, melainkan Hei Rufei yang asli. 我一定要查明真相。 Belum sempat ia menceritakan pada Xiaoju kalau Hei Rufei yang ada di medan perang dan Hei Rufei yang bertemu dengan Cai An itu merupakan dua orang yang berbeda. Namun ternyata Xiaoju lebih dulu mengetahui identitasnya, yang merupakan adik Hei Rufei yang pernah menyamar menjadi kakaknya tersebut. Oleh karena itu, Xiaoju pun menguji bela dirinya dan terbukti kalau kemampuannya itu memang sangat mirip dengan Hei Rufei di medan perang di saat melawan pasukan Wuto. Dan pada akhirnya Heian pun memberitahunya kalau ia memang merupakan Hei Rufei di masa lalu yang bertukar identitas dengan kakaknya. Mengetahui Xiaoju tahu kalau orang yang telat membantu ayahnya dulu adalah Heian, ia pun marah tanpa mendengarkan penjelasan darinya terlebih dahulu. Namun di sana Heian memberitahukannya kalau ia akan membuktikan kalau ia tidaklah bersalah karena dulu ia tidak mendapatkan perintah dari sang kaisar untuk membantu keluarga Xiao melawan pasukan Wuto. Namun tetap saja penjelasan itu tidak berguna bagi Xiaoju karena ayah dan 30.000 pasukannya tidak akan hidup kembali. Dan dikarenakan salah paham, hubungan mereka pun menjadi sedikit retak. Xiaoju yang mulai menjauh dari Heian dan begitu pun Heian yang juga merasa bersalah, sehingga Heian bergegas mencari bukti kalau Hei Rufei aslilah yang telah bekerja sama dengan Xiang Fu dulu. 但真的很重要。 Mengetahui kalau Hei Rufei aslilah yang telah merencanakan ini semua, Heian pun begitu kesal dan melampiaskan amarahnya dengan berlatih. 何如飞， Ketika ia sedang terluka, di sana Xiaoju yang melihatnya begitu khawatir sehingga ia memberinya obat walaupun Xiaoju sedang marah kepadanya. Di keesokan harinya, Heian yang tahu kalau semalam Xiaoju mengunjunginya dan memberinya obat, ia pun merasa senang karena Xiaoju pasti menyadari kalau ia tidaklah bersalah atas kemenangan mereka melawan pasukan Wuto di kota Jiang. Heian pun diberikan penghargaan naik jabatan menjadi jenderal oleh sang kaisar. Oleh karena itu ia dipinta untuk melanjutkan misinya melawan pasukan Wuto di bagian timur, tepatnya di kota Ran yang kini sedang diserang oleh pasukan musuh. Singkatnya, ketika Heian pergi ke kota Ran, rekannya memergokinya dan mereka ingin pergi menemani Heian, yang ternyata mereka juga sudah tahu kalau Heian merupakan seorang wanita. Walaupun mereka tahu, namun mereka tetap merahasiakannya dan sekarang mereka ingin ikut bersamanya pergi membantu kota Ran. 走。 Ketika Heian sudah sampai di sana dan bertemu dengan Jenderal Kota Ran yang bernama Li Kuang, Heian yang diperintah oleh sang kaisar untuk membantu Kota Ran melawan pasukan Wuto. Pada awalnya Jenderal Li Kuang tidak mau dibantu olehnya, namun setelah Heian menunjukkan kemampuannya, Li Kuang pun terpaksa menerima Heian.
Dengan strateginya, di malam itu juga Heian pun pergi ke markas musuh dengan membakar persediaan pangannya. Sementara itu Xiaoju juga bergas pergi ke kota Ran setelah mengetahui Heian ada di sana. 叶州卫的人犯了错。 Dan singkatnya setelah sampai di kota Ran, Xiaoju yang sudah mempercayai Heian dengan kemampuan strateginya, Heian pun meminta pasukan kota Ran untuk melancarkan serangan asap kepada pasukan musuh untuk menghalangi penglihatan mereka. Hingga pada akhirnya Heian bersama Xiaoju kembali berhasil menang melawan pasukan musuh. Tidak hanya kemenangan yang mereka dapatkan, namun benih-benih cinta mereka yang semakin besar membuat kesalahpahaman di antara mereka berdua menjadi pudar. 留下这封信， 和那个只会蝇营狗苟的贺如飞九死无悔的将军。 Di keesokan harinya, mereka pun pergi memasuki istana dan disinilah Heian menantang Herufei untuk bertarung. Dan pada akhirnya Heian pun berhasil mengalahkan kakaknya tersebut di hadapan sang kaisar dan para pejabat. Bahkan mereka juga sudah mengetahui kalau Heian merupakan jenderal mereka di saat dulu. Tidak hanya itu, kebusukan Herufei selama ini pun terbongkar yang telah memfitnah mendiang Panglima Besar Xiao sebagai pengkhianat. Sehingga sang kaisar pun membersihkan nama ayahnya Xiaoju dari fitnah tersebut. Herufei yang tidak mau kalah, ia lalu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memberitahukan identitas Heian yang merupakan seorang wanita. Para pejabat dan pasukan di sana begitu terkejut mendengarnya, namun tidak dengan sang kaisar, karena ternyata sang kaisar sudah mengetahui identitas Heian dari Xiaoju. Bahkan sang kaisar juga akan memberikan hadiah kepada Heian berupa naik jabatan menjadi panglima perang. Karena selama ini Heian sudah mengabdi penuh kepada kerajaan Wei mereka. Walaupun para pejabat di sana banyak yang tidak setuju karena nantinya banyak wanita lain yang ingin mengikuti jejak Heian. Namun perintah itu tidak bisa digugat karena sang kaisar sendiri yang menyetujuinya. Demi kedamaian dunia, Heian yang kini menjadi panglima perang, ia lalu menugaskan para jenderalnya untuk menyerang pasukan Wuto dan perang terakhir pun dimulai. Mereka yang berhasil menang dan menguasai kerajaan Wuto, Xiaoju pun melamar Heian di depan para prajuritnya. Hingga singkatnya mereka pun akhirnya menikah dan bahagia untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaders.